Dolar AS menyala. Sobat traders, ketemu lagi dalam video analisa mingguan. Kita akan bahas bagaimana pergerakan market forex minggu ini dan peluang-peluangnya. Kita lihat bagaimana dolar Amerika Serikat memasuki atau dimulai dari perdagangan Senin tanggal 3 Februari ini dibuka melonjak naik tinggi. Ini disebabkan oleh adanya respon market di akhir pekan kemarin di mana Trump sudah memberlakukan tarif tinggi terhadap Meksiko dan juga Kanada, dan para traders mengalihkan resiko mereka ke dolar Amerika Serikat yang juga sebagai safe haven. Oke, jangan skip video ini, kita akan bahas analisa major currency dan juga peluang-peluangnya pada minggu ini. Kita langsung bahas saja. Kita review dulu sedikit bahwa minggu yang lalu ada beberapa data yang mempengaruhi market, yaitu data core PCE yang naik tipis, dan kemudian ada juga pengumuman suku bunga dari The Fed dan juga dari ECB. Hanya saja The Fed memang tidak ada kejutan karena tidak ada perubahan suku bunga. Tapi ECB ada penurunan suku bunga 25 basis poin dari 3,15 menjadi 2,9. Ini menyebabkan euro tertekan melemah. Kenapa demikian? Karena ada perbedaan signifikan suku bunga ECB 2,9 dengan suku bunga The Fed 4,50. Suku bunga yang lebih rendah itu biasanya akan mendorong nilai tukar lebih lemah. Oke sobat trader, kita lihat bagaimana dolar Amerika Serikat pada minggu yang lalu naik sebesar 1,9%. Kita lihat di grafik ini, saat ini dolar ada di 109,60 dan akan mendekati level tertinggi 110, level tertinggi dalam beberapa bulan. Oke sobat trader, kita akan lihat untuk fokus market pada minggu ini ada beberapa data-data penting dari Amerika Serikat seperti ISM manufaktur, JOLTS, ADP, NFP, dan lain-lain. Dan tentu saja untuk fokus utamanya adalah data tenaga kerja atau non-farm payroll pada hari Jumat. Kita lihat untuk selain dari dolar, selain dari Amerika Serikat atau dari untuk mata uang dolar, ada juga dari Inggris. Bagaimana Bank of England akan mengumumkan suku bunga official bank rate pada minggu ini, yang diprediksi juga akan menurunkan suku bunganya. Oke, kita lihat sobat trader. Jadi peluang-peluangnya adalah kita lihat bagaimana market akan fokus kepada non-farm payroll dan juga kepada Bank of England. Selain itu juga perhatikan untuk diberlakukannya tarif tinggi terhadap Meksiko dan Kanada. Ini juga bisa membuat traders mencari aset aman atau lindung nilai ke dolar sebagai safe haven. Oke, kita bahas secara teknikal untuk peluang-peluang trading minggu ini. Oke sobat trader, kita lihat bagaimana grafik indeks dolar harian. Kita lihat pada hari ini saja tanggal Senin tanggal 3, harga indeks dolar dibuka naik dibuka di 108,3, langsung naik dalam satu sesi ini saja. Ini baru beberapa jam tapi dolar sudah naik sudah dolar ini menyala dari 108,300 saat ini di 109,600 sekian. Artinya ada 130 pips lebih untuk kenaikan dolar di pagi hari ini. Kita lihat untuk menguatnya dolar ini tentunya berdampak langsung kepada major currency atau mata uang utama. Kita lihat euro terjadi gap down dan harga di bawah turun tajam. Kita lihat ada penurunan sekitar 158 pips dari harga tutup dari hari Jumat yang lalu. Dan kita lihat harga saat ini ada di 1.0220 katakanlah. Ini mendekati level tertinggi yaitu pada awal Januari kita lihat di 1.0176. Jadi sobat trader, kita lihat level terendah di Januari pada satu bulan yang lalu akan diuji lagi. Kita lihat. Jadi level ini adalah support sobat trader. Dan kalau low kita lihat kalau lower pada Januari yang ada di 1.0176 di break, maka secara long term secara trend kita lihat harga akan turun lagi, dan target berikutnya adalah ke 1.01 dan berikutnya adalah ke level paritas 1.000. Jadi secara fundamental ini melemahkan euro, dan juga secara teknikal untuk long termnya euro masih bisa melemah turun dan bahkan bisa mendekati level paritas di 1.000. Jadi fokus minggu ini adalah mencari area sell kemungkinan harga akan
menutup dulu gap ini ya di 1.03 sekian. Disitulah kita akan mencari posisi-posisi yang bagus untuk kita sell. Saya sarankan untuk baik sell scalping, day trade, ataupun juga untuk swing ini lebih kepada posisi sell. Oke, kita ke GBP USD. GBP USD juga pagi ini ya, pada Senin pagi terjadi penurunan. Ini karena penguatan signifikan dari dolar Amerika Serikat. Dan sobat trader, secara fundamental, para trader-trader besar itu sudah melihat bahwa ada potensi penurunan suku bunga BOE. Artinya sama seperti euro, GBP bisa tertekan turun. Dan targetnya kita lihat adalah lower ya. Lower di Januari juga, yaitu di 1.20 900, 1.21 lah katakan ya. Dan untuk areanya berarti 1.21700 sampai 1.2100 merupakan zona support. Jadi kalau harga turun ke level tersebut, area tersebut, bisa jadi akan ada pantulan dulu ya. Tapi kalau harga menutup dulu ya ke level penutupan hari Jumat kemarin di 2398 atau sekitar 23 sekian, maka kita fokus untuk cari posisi sell saja. Tapi kalau harga terus turun, kita masih bisa cari posisi sell ke area 1.21700 sampai 1.2100. Jadi peluang untuk GBP minggu ini lebih besar untuk kita cari peluang sell. Kemudian USD Japanese Yen, sobat trader, kita lihat USD Japanese Yen pada minggu ini ya. Oke, kita lihat USD Japanese Yen sudah break ya resisten trendline pada daily. Ini artinya harga cenderung naik. Kita lihat harga cenderung naik dan harga akan menguji lagi level-level tertinggi yang di depan ya, adalah di level ini sobat trader, yaitu di 156 sampai 156.500 sampai 156.700. Saya akan buat markingnya. Jadi ini adalah zona ya, zona resisten yang akan kemungkinan diuji oleh kenaikan daripada UJ ya USD Japanese Yen minggu ini. Jadi sobat trader, peluangnya adalah kita bisa cari posisi buy untuk USD Japanese Yen karena ini sudah break resisten trendline dan juga solid ya untuk H4 yang terakhir. Level kenaikannya juga cukup kuat, candle bullishnya cukup besar sekali. Jadi potensi untuk kenaikan USD Japanese Yen minggu ini cukup besar, masih ada sekitar 100 sampai 150 pips, atau sobat trader bisa menunggu harga pullback lagi ke 15500 dengan target di 156.700. Oke sobat trader, demikianlah analisa untuk forex minggu ini. Ada banyak peluang. Ingat, dolar masih kuat, sementara untuk major currency-nya potensinya melemah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di komentar. Salam profit.